Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dialog sufistik kita kali ini adalah dengan judul Cahaya yang Ditolak Cermin. Dialog sufistik antara penenun dan pengelana. Maka berkatalah pengelana, aku membaca malam tadi tentang para pemikir besar, tentang Ghazali yang mengguncang tahta filsafat, tentang Ibnu Sina yang mengangkat akal ke langit-langit, dan tentang Nasiruddin Tusi yang seolah ingin mendamaikan keduanya. Tapi kepalaku penuh dan dadaku kosong. Penenun masih menenun benang lembut di atas pangkuan, berkata, karena engkau menyentuh api dengan tangan, bukan dengan kulit hati. Pengetahuan yang turun dari kepala tidak selalu menyentuh lubuk jiwa jika tak dibawa dengan kerendahan, kata pengelana. Tapi bukankah akal itu mulia? Ibnu Sina berkata bahwa melalui akal manusia naik derajat. Ia memetakan langit dan jiwa, menulis logika dan esensi wujud. Kata penenun, akal memang tangga, tapi ia bukan tujuan. Engkau bisa memanjatnya, tapi jika engkau mengira puncaknya adalah Tuhan, engkau akan tersesat. Ghazali pernah menaiki tangga yang sama, sampai akalnya buntu. Di sanalah ia bersimpuh, memohon cahaya, dan tasawuf membukakan jendela dari dalam. Pengelana dalam keraguan berkata, tapi Ghazali menulis Tahafudz al-Falasifah untuk membantah para filsuf. Ia mematahkan fondasi logika mereka. Tidakkah itu berarti ia meninggalkan jalan ilmu? Penenun sambil menyeka benang yang kusut berkata, tidak. Ia tidak meninggalkan ilmu, ia menyucikannya. Ghazali tidak melawan filsafat karena ia benci akal, tapi karena ia tahu akal yang tak tunduk kepada cahaya ilahi akan membutakan, bukan menerangi. Filsafat yang tanpa hati ibarat mata yang memandang matahari tanpa pelindung. Ia membakar, bukan membimbing. Kata pengelana, lalu Nasiruddin Tusi datang kemudian. Ia membela para filsuf, membalas Ghazali. Katanya, filsafat tak harus bertentangan dengan agama. Ia menyusun logika kembali, bahkan memperhalus kalam. Kata penenun, benar. Tusi seperti perajin kaca. Ia mencoba menyatukan cermin tajam filsafat dengan cahaya tasawuf. Tapi tak semua cermin bisa menampung cahaya ilahi. Beberapa hanya memantulkan dirinya sendiri. Pengelana merenung, lalu berkata, jadi siapa yang benar di antara mereka? Ghazali, Ibnu Sina, Tusi. Penenun meletakkan tenunannya menatap langit senja, kemudian berkata, mereka semua sedang berdiri menghadap cermin. Tapi ada yang sibuk melihat bayangannya sendiri. Ada pula yang hancurkan cermin agar bisa melihat langsung ke sumber cahaya. Ghazali, ia memilih untuk memecahkan cermin dan menatap dengan mata batin. Kata pengelana, apakah aku juga harus menghancurkan akalku untuk mengenal Tuhan? Penenun dengan lembut berkata, tidak, jangan hancurkan akalmu, tapi tundukkan. Jadikan ia pelayan bagi cahaya, bukan tuannya. Akalmu adalah lentera, tapi cahayanya datang dari minyak yang dituang oleh kejujuran, keikhlasan, dan rasa takut kehilangan Tuhan. Pengelana berbisik dan berkata, Ghazali meninggalkan dunia, lalu kembali dengan dunia di tangannya. Apakah aku harus mengasingkan diri juga? Kata penenun, ia mengasingkan bukan untuk lari, tapi untuk menata ulang poros jiwanya. Ia ingin mendengar suara langit tanpa gangguan gema dunia. Bila engkau belum mampu mendengar panggilan Tuhan dalam riuhnya pasar dan senyapnya malam, maka engkau butuh sepi. Pengelana terdiam lama, kemudian berkata, aku mulai faham.
Mungkin selama ini aku hanya mengumpulkan pengetahuan untuk melindungi diriku, bukan untuk menyingkap kebenaran. Nenek Nun tersenyum dalam diam dan berkata, dan disitulah pengembaraanmu dimulai. Ketika engkau tak lagi bertanya siapa yang benar, tetapi mulai bertanya, bagaimana agar aku menjadi benar di hadapan Tuhan. Baik saudara, demikian penyampaian ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.